Pemirsa, 7 dari 8 pemerkosa seorang anak di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Kasus tersebut terungkap saat korban bercerita kepada sang ayah. Tujuh dari 8 pemerkosa siswi SMP di Bombana, Sulawesi Tenggara digiring ke dalam sel penjara. Peristiwa ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang menimpanya kepada sang ayah. Kejadian bermula saat korban diajak ke pantai oleh dua pelaku pada tanggal 27 Mei lalu. Kedua pelaku kemudian memperkosa korban dan diikuti oleh 6 pelaku lainnya. Keesokan harinya, pelaku menurunkan korban di sekitar rumahnya. Telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku 8 orang. Korban berinisial R. Kemudian pelakunya berhasil kami amankan sebanyak 7 orang, jadi 1 orang masih dalam pengejaran. Atas perbuatannya, seluruh pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bombana, Sulawesi Tenggara, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 saksi telah diperiksa terkait kekerasan seksual fisik hingga verbal yang dialami puluhan siswa di salah satu sekolah di Malang, Jawa Timur. Para korban akan divisum sebagai alat bukti tambahan. Kasus kekerasan seksual di salah satu sekolah menengah atas di Malang, Jawa Timur terus dikembangkan. Polisi telah memeriksa 4 saksi tambahan sehingga totalnya sudah 11 saksi. Selain itu, pihaknya juga membuka posko pengaduan untuk mencari kemungkinan adanya korban lainnya. Jadi sudah kami lakukan pemeriksaan, semuanya ada 11. Kemudian selain kami membentuk nomor hotline yang sudah kami sebar, kami juga membentuk posko di Polres Malang yang nantinya kami bekerja sama dengan KPAI untuk menelusuri adanya dugaan korban-korban yang lain. Sebelumnya, Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya melaporkan lebih dari 40 siswa jadi korban kekerasan seksual, fisik dan verbal yang dilakukan oleh pemilik sekolah. Yang pertama memang sebagai pelengkap untuk kasus yang kemarin bahwa masih banyak dimintai, jadi ada 2 yang dikemukakan, yaitu antara 1 tentang kegiatan pelecehan dan pencabulan yang dilakukan, yang kedua adalah tentang tindakan kekerasan. KPAI menemukan kekerasan terjadi sejak 2009 hingga ditemukan kasus pada 2020 lalu. Bahkan alumni sekolah juga jadi korban kekerasan pendiri sekolah. Kini seluruh korban akan divisum sebagai alat bukti tambahan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Seorang guru di Pondok Pesantren Tulang Bawang Barat mencabuli santrinya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku yang baru menikah 2 bulan ini berdalih hubungan dengan siswinya dilakukan atas dasar suka sama suka. Guru pondok pesantren yang baru menikah 2 bulan ini pasrah saat digelandang petugas kepolisian karena berkali-kali mencabuli muridnya sejak tahun 2019. Pelaku mencabuli muridnya yang masih berusia 15 tahun dengan modus menjadikannya pacar. Pencabulan terjadi di sekitar pondok pesantren di Tulang Bawang Barat, Lampung, saat korban masih bersekolah di sana. Pelaku berdalih perbuatan cabulnya didasari atas dasar suka sama suka. Cabulin ya? Ya, Pak. Kamu kerjanya apa? Ngajar, Pak. Ngajar di pesantren? Pesantren, kamu jadi guru pesantren? Iya, Pak. Kamu nyabulin muridnya? Iya, Pak. Berapa kali? Berkali-kali, Pak. Awalnya saya suka kepada anak tersebut, kemudian anak tersebut juga menerima. Kemudian setelah itu, yang tadi, Pak. Pencabulan yang telah berulang selama 3 tahun tersebut terungkap karena laporan korban. Dewan Guru bersama orang tua korban langsung melapor ke polisi. Tersangka ini didapatkan informasi oleh Dewan Guru. Dewan Guru itu melakukan sidang terhadap tersangka tersebut dan tersangka itu mengakui. Setelah itu Dewan Guru tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tulang Bawang Barat. Dan Polres Tulang Bawang Barat langsung menindaklanjuti, tim TKP langsung menjemput yang bersangkutan. Dari keterangan korban sudah
dicabuli sejak tahun 2019. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi Haka, iNews melaporkan. Pemirsa, viralnya konten pornografi yang dibuat 4 orang warga negara asing di sebuah villa di kawasan Canggu, Badung, Bali langsung ditindaklanjuti Kanwil Kumham Bali. Petugas terus memburu pelaku yang diperkirakan masih ada. Imigrasi dan Polda Bali masih memburu WNA pelaku pembuat video porno yang sempat viral di media sosial. Petugas telah mendatangi villa yang dijadikan lokasi syuting video porno pelaku di kawasan Canggu, Badung, Bali. Namun para pelaku sudah kabur dari villa tersebut. Meski belum berhasil menangkap pelaku, pihak imigrasi optimis bisa menangkap para pelaku yang diperkirakan masih berada di Bali. Nah, sampai saat ini data lengkapnya apakah nama tersebut nama asli atau enggak kita belum temukan. Di data kita sudah kita cari nama tersebut, sepertinya itu nama samaran. Biasanya dalam beberapa hari sudah tertangkap. Tapi ini pemerannya masih berada di Bali, Pak ya? Diperkirakan masih di Bali. Sementara itu, aparat dari Polres Badung mengaku telah mengantongi sejumlah akun media sosial yang diduga menyebarluaskan konten porno tersebut. Dan penggalian informasi bahwa betul memang di dalam video itu ada 4 orang yang diduga warga negara asing dengan 1 orang yang diduga warga negara Indonesia. Tapi ini juga kita masih berkoordinasi dengan imigrasi untuk penyelidikannya. Dan memang sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan identitas. Tapi kami sudah mendapatkan akun-akun yang digunakan dalam mengupload video. Cuma ya kita masih proses apakah akun itu sebagai pelakunya atau memang dia hanya yang menyebarluaskan, ya. Konten pornografi yang dibuat warga asing di sebuah villa di kawasan Canggu ini membuat geger warga Bali. Dalam video tersebut, 3 orang pria dan 1 wanita WNA serta seorang wanita WNI melakukan aksi asusila dan diunggah pelaku ke media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pemuda di Klaten, Jawa Tengah yang viral setelah aksinya naik sepeda motor sambil telanjang akhirnya berhasil ditangkap petugas Polres Klaten. Mereka mengaku melakukan aksi ini karena iseng setelah kalah taruhan judi bola. Yoga Rosiawan, 19 tahun dan rekannya Ilham Dago Saputra, 22 tahun, hanya bisa pasrah setelah ditangkap petugas Polres Klaten. Akibat video mereka naik sepeda motor sambil telanjang, viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kedua pelaku yang berprofesi sebagai karyawan swasta ini ditangkap polisi karena dianggap melanggar kesusilaan serta mengunggah konten porno dalam informasi elektronik. Tersangka nekat melakukan aksi tersebut karena iseng setelah kalah taruhan bermain judi bola. Keduanya dijerat undang-undang terkait pornografi dengan ancaman 6 tahun penjara. Di mana modus operandinya mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dan membuka pakaian ataupun telanjang. Dan motifnya sendiri hasil dari pemeriksaan karena pelaku kalah taruhan main bola final Liga Champions. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita barang bukti sejumlah pakaian yang dipakai pelaku, sepeda motor, telepon genggam, dan rekaman video aksi mereka. Sebelumnya, rekaman video seorang pemuda yang membuka pakaian hingga telanjang bulat saat dibonceng rekannya viral di media sosial. Aksi nekat ini terjadi di Klaten, Jawa Tengah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Setelah sempat buron, pelaku penggelapan uang dengan modus arisan online berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi karena rugi 5,3 miliar rupiah. Tim Cybercrime di Treskrim Sus Polda Jambi berhasil meringkus Dewi Puja Sihotang yang merupakan pemilik arisan online bodong.
Ia ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu. Namun karena kelelahan saat diperiksa polisi, pelaku yang dalam kondisi hamil ini dilarikan ke rumah sakit. Pelaku arisan bodong ini sempat buron setelah ratusan korbannya melapor ke polisi. Dari 334 korban, kerugiannya mencapai 5,3 miliar rupiah. Korban terhasut ikut arisan bodong karena diiming-imingi keuntungan yang fantastis. Kalau keseluruhan sih 200 juta, modalnya 220 juta. Sudah berapa lama ikut arisan ini? Dari tahun 2020. Semakin tinggi bayar pasti semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan. Pelaku mempromosikan arisannya dengan membayar selebgram. Karena promosi inilah, korban ada di beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal berlapis mengenai tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penipuan berkedok properti Smart Coast berhasil dibongkar Satreskrim Polrestabes Surabaya. Belasan orang investor menjadi korban dengan total kerugian diperkirakan mencapai 11 miliar rupiah. DH berhasil mengumpulkan 11 miliar rupiah dari aksi penipuannya. Modusnya DH menggait para korbannya melalui media sosial di internet dan menyebar brosur untuk mencari investor properti Smart Coast di kawasan elit di Surabaya Timur. Kasus penipuan ini terungkap karena salah satu korbannya telah membayar sejumlah uang investasi Smart Coast, namun lebih dari 2 tahun realisasi pembangunan tidak kunjung terwujud. Tersangka mengakui ia belum bisa melakukan pembangunan Smart Coast karena tanah dalam sengketa sehingga pengurusan sertifikat menjadi kendala. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah sebagian besar, selebihnya untuk pengurukan, kemudian selebihnya lagi adalah untuk operasional proyek, termasuk untuk biaya marketing, kemudian juga fee marketing, kemudian juga biaya gaji-gaji karyawan. Sebanyak itu sekaligus juga termasuk untuk pengurusan perizinan. Ya, uang digunakan untuk proyek secara keseluruhan. Terus ada lagi? Dan masuknya ke rekening perusahaan, bukan ke rekening saya pribadi. Jadi Smart Coast ini adalah seperti semacam kos-kosan yang dibangun di wilayah-wilayah strategis wilayah Surabaya, khususnya yang di dekat kampus-kampus. Jadi di sini yang bersangkutan tersangka atas nama Saudara Dadang menggait atau menarik korbannya dengan cara memberikan selebaran maupun dari internet yang bersangkutan untuk berinvestasi membangun kos atau smart kos. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita ditemukan tewas di dalam sebuah rumah kosong di Malang, Jawa Timur malam tadi. Korban ternyata dibunuh oleh mantan suaminya usai diajak makan malam bersama. Warga Gondang Legi Kulon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dikagetkan dengan penemuan jasad Wiwi Lestari di dalam sebuah rumah kosong Kamis malam. Korban dibunuh oleh mantan suaminya yang berinisial AM 39 tahun. Usai mencekik korban, AM kemudian menyerahkan diri. AM sempat mengajak mantan istrinya makan malam sebelum membunuh korban di rumah milik paman pelaku. Motif pembunuhan karena pelaku tidak terima dicerai dan menuduh korban telah berselingkuh. Mulai terjadi percekcokan ya karena si tersangka menyatakan bahwa si perempuan ini telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Nah, karena si perempuan ini tidak mengakui, akhirnya timbul percekcokan sampai mulai baku pukul ya, saling pukul-mukul. Kemudian akhirnya si pelaku ini mencekek si korban hingga si korban terduduk. Tapi setelah terduduk pun si pelaku tidak melepaskan cekikan ini dan terus mencekik korban sampai akhirnya korban meninggal dunia. Polisi menjerat AM dengan pasal 338 Jungto 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan, korban divisum di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Oknum pegawai Angkasa Pura II Bandara Kuala Namu Medan digerebek istri saat bersama seorang wanita yang diduga selingkuhannya.
Video penggerebekan viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik. Seorang istri di Medan, Sumatera Utara tak kuasa menahan amarah saat menggerebek suaminya di sebuah rumah kontrakan. Sang suami yang bekerja sebagai pegawai BUMN di Bandara Kuala Namu ini tinggal di kamar kontrakan bersama dengan perempuan yang diduga selingkuhannya. Tak hanya itu, pria berinisial RA turut membawa anak dari perkawinan dengan istri sah tinggal bersama kekasih gelapnya di dalam kontrakan. Di sisi anak saya yang nomor 1 sama mereka, di situ saya merasa kok kayak gini, kok bisa bawa anak saya di situ gitu loh Bang. Menurut cerita warga di situ lebih kurang 2 bulan mereka di situ. Lelah dengan sikap suami, sang istri sah berniat untuk bercerai. Sementara untuk kasus dugaan perselingkuhan kini ditangani oleh pihak Angkasa Pura II tempat sang suami bekerja. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Polrestabes Medan, Sumatera Utara menangkap sepasang suami istri yang kedapatan hendak mengedarkan 10 kg sabu di Medan, Sumatera Utara. 2 tersangka sudah 4 kali mengedarkan sabu dengan berat total mencapai puluhan kilogram. Mana tadi sama siapa dia? Dalam rekaman video, sepasang suami istri kaget ketika digerebek polisi di dalam mobil di Jalan Nangka, Medan, Sumatera Utara. Tunggu aneh-aneh ya. Enggak bang. Dalam penangkapan, petugas menemukan 10 kg sabu yang disimpan keduanya di dalam sebuah tas berwarna hitam. Pak Sutri ditangkap setelah sebelumnya kabur dari sergapan petugas ketika bertransaksi di sebuah hotel berbintang di kawasan Jalan Adam Malik, Medan. Menurut tersangka, sabu dari Aceh Utara yang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Pelaku sudah edarkan barang haram tersebut 4 kali. Setiap berhasil mengedarkan narkoba, pelaku memperoleh imbalan berupa 1 unit mobil dan uang tunai. Ada 10 kilogram sabu-sabu, juga uang tunai sebesar 5.920.000, termasuk juga mobilnya kita amankan dan di situ juga ada BPKB. Dari hasil keterangan daripada kedua tersangka tersebut bahwa mereka, ini pengakuan awalnya, mereka sudah melakukan kegiatan ini selama 4 kali. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini kini terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal hukuman penjara selama seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Puluhan warga di Desa Kutamekar, Kabupaten Karawang keracunan gas kaustik soda. Gas berasal dari pipa yang bocor milik sebuah perusahaan pengolahan kertas. Satu persatu warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang terjatuh lemas. Diduga warga keracunan gas yang berasal dari kebocoran pipa milik salah satu perusahaan pengolahan kertas. Setelah menghirup bau gas, warga merasakan mual, pusing hingga pingsan. Sesak, sesek. Nggak lama langsung naik ke ini. Muter, rumah itu muter. Itu bau apa gimana, Bu? Bau banget negak. Karena ini juga gatal. Dari mana itu, Bu, baunya, Bu? Asalnya dari mana, Bu? Dari mana asalnya, Bu? Asalnya dari ledakan. PT apa, Bu? PT apa, Bu? Kebocoran. Saat ini sekitar 26 warga yang diduga keracunan dibawa ke Rumah Sakit Rosella dan Rumah Sakit Delima Asih Karawang untuk perawatan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Kampung Semper Barat di lockdown pasca puluhan warga terpapar COVID-19. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.